Halo, Sobat Ani. Polemik kasus donasi Agus masih terus bergulir nih. Baru-baru ini, Gary Julian sebagai PLT Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan mendatangi Kemensos Republik Indonesia untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban Kementerian PSDS yang berisikan laporan uang donasi 1,3 miliar yang dibelanjakan barang-barang dan pengeluaran transport untuk bantuan korban bencana di NTT. Berita acara yang kita sebutkan itu kenapa alasannya disalurkan kepada korban NTT, korban erupsi Lewotobi di NTT ya. Oh ya, tadi ini laporan pertanggungjawaban semuanya gitu. Dan ini sisa satu kita bawa lagi, kita mau bawa ke donatur gitu. Jadi salinan ini untuk donatur. Gary Julian juga ungkap selama perjalanan uang akomodasi seperti transport dan hotel untuk dirinya dan Denny Sumargo itu di luar dari uang donasi. Ya, jadi dalam laporan pertanggungjawaban ada beberapa lembar lagi tadi kita bawa. Itu laporan keuangan yang saya susun berdasarkan uang dari Bank Densu yang kita gunakan untuk pembelian tiket pesawat, hotel dari tanggal 5 sampai tanggal 10 tuh, dari mulai Labuan Bajo sampai Maumere. Kemudian juga untuk sewa truk ya, untuk sewa truk. Jadi untuk akomodasi barangnya itu kita juga sewa truknya menggunakan uang itu. Kita akomodasi, transport, hotel, mobil, sewa truk, bahkan truk untuk bawa barang-barangnya itu dari dana CSR-nya Bang Densu. Oh, itu senilai 400 juta. Gary juga bilang kalau uang donasi sebesar 1,3 miliar itu pure hanya untuk beli barang-barang yang akan disumbangkan ke warga yang ada di NTT. Jadi pure 1,3 kita belanjain barang aja. Nggak ada uang tunai, kita semua bentuk barang senilai bulat 1,3 M. Ingat ya, uang donasi itu dipakai untuk beli barang-barang yang disumbangkan, bukan untuk bayar utang rumah kayak si Wawa. Ya itu untuk bayar utang bank. Oh iya, soal uang donasi Agus yang dialokasikan ke korban bencana di NTT ini juga udah diketahui oleh Kemensos itu sendiri loh, gengs. Bahwa memang pihak Kemensos sudah mengetahui. Oh iya, sebelum uang donasi ini dialokasikan ke NTT, Gary Julian juga sebut sudah berkali-kali memberikan surat ke pihak Agus, tapi pihak Agusnya sendiri masih nggak mau untuk berobat. Kita juga berkali-kali sudah sampaikan dalam pembinaan, kita sudah memberikan surat kepada Mas Agus tanggal 30 Oktober, surat kedua tanggal 6 November, kemudian mereka tetap tidak mau berobat kan. Sampai akhirnya pihak yayasan mengajak untuk mediasi, tapi pihak dari Agus juga nggak kunjung datang. Kemudian tanggal 15 November kita adakan mediasi pertama, mereka nggak datang, gagal. Dan karena dari pihak yayasan tidak menemui satu kesepakatan, dan akhirnya Gary Julian pun sebagai pengurus yayasan yang baru mengalihkan uang donasi Agus ke korban bencana NTT. Mediasi kedua itu sekitar tanggal 26 November kalau nggak salah, itu kan dari pihak yayasan walk out, sehingga kita tidak menemukan satu kesepakatan apapun, yang pada akhirnya setelah kita tutup buku yayasan di 31 Desember 2024, kemudian ada pergantian badan pengurus, ya kita sampaikan bahwa rencana badan pengurus yang baru ya mengalihkan kepada penerima manfaat lain. Itu aja sih. Ada Gus. Pihak yayasan udah ngajak berobat masih aja nggak mau. Giliran uangnya udah dialihkan, baru deh nyesel. Juga ya. Gimana nih Bang Agus, rasa kecewa dan rasa sedihnya Bang? Iya, kalau rasa kecewa banget ya. Kalau mata sih udah dibilang kan, udah memang nggak ada lagi yang bisa dilihat, udah gelap semua. Apa yang mau dilihat lagi gitu? Ya cuma ngelihat mereka doang tuh, gimana tuh perbuatan mereka ke saya, itu aja sih gitu. Jiwa sosialnya mana? Jiwa sosialnya itu aja sih. Janji manisnya hilang, dipotong. Aduh. Janji siapa Bang? Janji mana? Hah? Ya kalau kecewa sih pasti dong. Agus sedih, Agus makin sedih deh. Aku sedih banget. Gary Julian pun sebut masalah uang donasi ini udah selesai. Oke, hari ini kita dari yayasan bertemu dengan PH Donatur untuk menyerahkan LPJ Bang ya. Ini LPJ kita di
lewat Tobi dari tanggal 5 Januari sampai 10 Januari semuanya lengkap, mulai dari laporan keuangan, bukti pembelian sampai mutasi rekening. Jadi serah terima ya, Bang Fadul, Pak Adi. Dan Gary Julian juga siap untuk mengklarifikasi dengan data apabila dirinya diundang untuk klarifikasi terkait uang donasinya Agus. Persiapannya yang pasti memang kalau kita di pihak yang menjalankan semua sesuai dengan fakta, kita rincikan apa aja kronologinya, apa aja memang yang kita lakukan, ya pemberkasan dan lain-lain. Jadi kemudian ketika kita mungkin diundang untuk klarifikasi dan sebagainya atau hadir ke persidangan, ya kita siap dengan data-data yang sesuai memang apa yang kita lakukan. Dan Gary Julian juga berharap jangan ada laporan-laporan yang ingin memenjarakan dari salah satu pihak. Ya, nggak boleh lah, kita kan siapapun itu kalau punya statement bisa memenjarakan orang itu nggak boleh lah gitu. Kita harus melalui mekanisme, siapa yang mendalilkan itu dia yang harus membuktikan gitu kan. Jadi janganlah pakai cara-cara premanisme lah, seperti itu nggak baik. Dan Gary Julian sebagai perwakilan dengan tegas bilang kalau dari pihak yayasan tidak akan melaporkan apapun. Kalau dari yayasan kita komitmen tidak akan ada laporan apapun. Dari awal sampai sekarang yayasan tidak melakukan itu. Menurut kalian gimana guys? Kalau kata Ani mah, kalau ada yang ngajak perang dengan cara bikin laporan polisi, mendingan laporin balik aja. Ibarat pepatah mah, lu jual kita beli, kan gitu ya.